Halo guys, jadi di video kali ini kita ingin membahas mengenai penggantian air pada ikan gapi. Itu harus berapa lama sekali, bagaimana menggantinya, terus apa aja yang harus dibuang dan diganti. Nah, ini kita ingin bahas di video kali ini. Ini teman-teman sedang berada di farm outdoor Lapak Kaki 8. Jadi di sini kita melakukan pembesaran gapis ya, anakan-anakan serta pembesaran dari indukan-indukan betina kita di sini. Ini ada yang sky blue, full black di sini, dan di sini ada albino full red. Nah, ini ukurannya masih ukuran tanggung. Ada beberapa yang memang udah gede, cuma masih belum terlalu gede. Nah, jadi terus yang banyak teman-teman tanyakan itu di akuarium atau di bak saya tuh banyak banget lumut. Itu gimana tuh ya cara ngebersihinnya? Nah, yang perlu jadi pertimbangan kita, apakah lumut tersebut perlu dibersihkan atau tidak. Nah, jadi ada beberapa jenis ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan di bak yang ini dan bak yang ini, lumutnya itu banyak, tapi lumut itu cuma di sisi-sisi akuariumnya aja ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman bayangin ini sebagai akuarium, itu pasti bakal kotor banget kan, dinding-dinding itu coklat semua. Tapi teman-teman perhatiin airnya, jernih banget airnya, meskipun dia berlumut. Nah, teman-teman bisa lihat dia jernih banget. Nah, beda sama yang ini nih, ini airnya hijau, green water. Jadi kalau teman-teman ngelihat akuarium teman-teman tuh kotor di sisi-sisi atau di dasar permukaan, itu tergantung teman-teman sih pengen dibersihin atau enggak. Cuma untuk kita pribadi kita biarin dia natural aja gitu, seperti ini, selama kondisi airnya itu jernih. Nih, jernih begini. Kalau menurut pengalaman saya, dengan kondisi tempat yang seperti ini, ikan gepi itu justru bisa tumbuh dengan lebih lebih sehat gitu, karena di tumbuhnya lumut-lumut ini juga ngebantu mikroorganisme kayak bakteri baik itu untuk bertumbuh gitu, untuk membantu memakan sisa-sisa pakan gitu dari ikan gepi sendiri. Jadi airnya itu bisa dibilang bersih dan natural. Beda misalkan teman-teman bener-bener baru kuras airnya habis banget, bersih banget, jernih, itu malah kadang-kadang gepi itu bisa stres. Terus menurut pengalaman kita juga, kalau misalkan teman-teman lagi melakukan pembesaran anak ikan nih, air yang begini ini kadang-kadang bisa membuat pertumbuhan anak ikan tuh lebih cepat daripada air jernih. Karena secara nggak langsung juga air yang warnanya hijau ini dia menjadi sumber pakan yang bagus untuk anak ikan. Istilahnya apa ya, algae ini salah satu jenis makanan ikan gepi juga, green water gitu. Tapi kalau untuk pertumbuhan gepi ketika udah beranjak gede, lebih baik teman-teman mulai beralih ke air yang lebih jernih. Karena kalau kita lihat air yang begini ini kecenderungannya dia pekat. Air pekat itu ketika gepi sedang melakukan proses pembesaran, ekor-ekornya itu agak sulit untuk berkembang menjadi lebih lebar. Jadi biasanya ekor gepi ini yang ibarat bisa lebar begini ya. Ini kalau misalkan dengan air yang pekat kadarnya begini, dia agak ngelengket-lengket gitu ekornya. Jadi lebih baik kondisi airnya yang jernih-jernih aja kalau menurut saya. Dan ketika teman-teman mau melakukan pergantian air, lakukanlah sedikit aja teman-teman. Jangan langsung banyak, setengah aja saya bilang kebanyakan. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ganti, ini bekas tanaman-tanaman ya, kalau teman-teman pengen ganti air, saran saya 3 cm dari permukaan nih, ibarat segini ya. Jadi teman-teman ganti segini nih, lihat nih. Nah, seruas jempol gini aja nih. Itu udah banyak banget, udah cukup banget. Dan pergantian itu kalau bisa dibuat rutin, misalkan 3 hari sekali, itu udah cukup. Terus sama di sini yang kita pakai lagi ini, kalau teman-teman tahu, ini sejenis keong, dimana keong ini dia ngebantu untuk memakan sisa-sisa pakan dari ikan gepi, memakan lumut-lumut juga sedikit, ngebantu juga. Dan yang pasti dia kalau misalkan ada gepi-gepi yang mati, dia bisa bantu abisin juga, dia bisa makan-makanin juga. Jadi kalau misalkan
kalau teman-teman udah pernah tahu ya, ini ada kalau ada gepi mati gitu, ini keong-keong ini bakal berkumpul semua ke ikan gepinya yang mati. Set, udah berkumpul, habis gepinya dimakan sama dia, jadi airnya nggak jadi kotor. Itu kadang-kadang ya kita susah ngomong ya, pasti ada yang ngomong, ah enggak juga lah kalau gepi mati itu mah pasti kita langsung angkat dari air. Enggak juga loh, kadang-kadang kita kalau misalkan kayak di bak ini, kadang-kadang gepi yang mati itu suka nyelip-nyelip ke bawah-bawah, yang kadang-kadang itu sama kita itu nggak kelihatan gitu, tapi tahu-tahu kita bingung kenapa kok ikan kita pada sakit. Ternyata ada, setelah dibongkar gitu, ternyata ada ikan gepi yang mati dan nggak kelihatan, lepas dari pandangan kita gitu. Ada yang begitu juga ya, itu untuk jaga-jaga aja. Kalau kita sih kita pakai keong ini. Nah terus ini juga sama, airnya masih kosong sih tuh. Kecenderungannya dia jernih, tapi ya nggak bener-bener jernih yang kayak baru ganti air gitu. Jadi tetap tanaman-tanaman segala itu semua ada kita taruh, dibikin lebih natural lah gitu, tapi air tetap jernih. Itu sih kalau menurut pendapat saya air yang baik gitu untuk ikan gepi. Ya kalau misalkan teman-teman mungkin kalau lihat-lihat ikan di luar negeri itu bener ada ya, yang maksudnya air itu kayaknya bening, crystal clear gitu ya istilahnya ya, sampai kayak nggak kelihatan air, ikannya kayak terbang gitu ya. Mungkin ya teman-teman mungkin cuma ngelihatnya cuma sebatas itunya aja, nggak tahu di dalam airnya itu ada apa kan, teman-teman nggak tahu sistem filter mereka kan, teman-teman nggak tahu. Itu bisa aja sih kita bikin seperti itu, tapi itu hanya untuk tampilan luarnya aja. Kebayang nggak teman-teman? Jadi misalkan ini akuarium ini crystal clear semua, tapi ada pipa dia itu nyambung ke belakang ke filternya, dimana filternya itu yang memproses semuanya. Jadi di dalam filternya pun ya saya rasa bakal begini juga gitu, kesannya lebih natural. Jadi air yang keluar ke dalam akuariumnya itu yang crystal clear itu ya air yang crystal clear, tapi air natural, bukan air yang crystal clear dari keran gitu, beda itu. Jadi bener-bener air udah prosesan, nggak bisa disamain gitu. Kalau sama teman-teman langsung masukin air dari selang, dari keran tuh beda. Nah itu sih untuk sekedar gambaran aja lah, gambaran kasarnya untuk teman-teman aja lah, biar kurang lebih paham prosesnya gitu loh. Nggak cuma segampang itu gitu loh untuk menciptakan air yang crystal clear gitu. Dan untuk gepi sendiri ya itu dia memang untuk airnya ya kita harus benar-benar pilih-pilih gitu, dan tahu cara mengolahnya seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Itu kalau teman-teman udah paham seperti itu, harusnya sih memelihara gepi itu nggak sulit gitu. Oke deh, sekian dulu penjelasan kita ya. Salam kekilapan.